Pagi hari ini kita sebelum kita berdoa, mari kita dengar firman Tuhan. Kita ternyata nggak bisa bergerak sendiri, harus perlu pertolongan Tuhan di dalam segala kehidupan, aktivitas. Nah, pagi hari ini kalau lihat judul lagunya adalah Roh Kudus pegang tanganku. Artinya dari sini kita lihat bahwa kita nggak bisa sendiri. Kita butuh Roh Kudus untuk memegang tangan kita. Mari kita simak firman Tuhan. Kemarin dibagikan yang saya simak gitu ya, pada waktu sakit, aku berharap kepada Tuhan. Pada waktu aku sehat, aku bekerja sekuat tenaga bagi Tuhan. Pada waktu aku sukses, Tuhan mengajar aku rendah hati. Di sini kita lihat kata yang saya garis bawahi, aku. Kalau sepintas sepertinya kitalah yang bekerja. Di sini adalah respon kita sebenarnya. Respon kita atas firman Tuhan yang dibagikan. Kita ini berbuat baik atau berdoa seperti sekarang ini bukan karena gagah kita, tetapi karena pertolongan Roh Kudus. Sesuai dengan judul yang tadi kita bagikan di awal. Jadi kita perlu pertolongan Roh Kudus. Allah selalu memperkasai lebih dahulu hal kebaikan daripada kita. Jadi semua ini adalah hasil karya Tuhan sebenarnya. Pada waktu kita berdosa tidak ada yang dapat membayar dosa kita, dialah yang memperkasai, membayar segala dosa kita boleh diselamatkan. Jadi kita perlu pertolongan Roh Kudus setiap hari, setiap saat. Kehadiran Roh Kudus sangat kita perlukan setiap hari dan setiap saat. Perannya sangat diperlukan. Kita nggak bisa apa-apa, kita perlu Dia. Roh Kudus telah dikirimkan kepada murid-murid Tuhan untuk menginjili dunia ini. Kalau kita baca di Alkitab. Roh Kuduslah yang menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Setiap orang yang diselamatkan oleh Yesus, maka Roh Kudus akan diam di hati orang itu. Di firman Tuhan dikatakan demikian ya. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah nama Tuhan, kita punya penolong yang luar biasa yang menolong kita berdoa pagi hari ini. Menolong melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan karena gagah kita. Di Roma 5 ayat 5, Tuhan memberitakan, firman Tuhan memberitakan bahwa Roh Kudus itu sudah dikaruniakan kepada kita. Dan Roh Kudus itu adalah Roh yang tidak mengecewakan kita. Jadi selalulah berharap kepada Roh Kudus. Jangan takut. Kita adalah pendoa-pendoa yang dinantikan Tuhan dan Dia akan menolong kita. Ada lagi di firman Tuhan dikatakan di Roma 15 ayat 13 bahwa Roh Kudus adalah sumber dari segala sesuatu, sumber pengharapan. Dia akan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Betapa baiknya Tuhan atas kita. Jadi kita perlu Roh Kudus, maka ada kasih judul Roh Kudus peganglah tanganku.
Kita butuh Dia untuk menolong kita. Lagi firman Tuhan katakan di Kisah Rasul 1 ayat 8, kita akan menjadi saksi atas kasih Kristus karena kuasa Roh Kudus. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan juga katakan demikian. Dia akan mengajar, akan memimpin, akan mengingatkan semua firman yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Yohanes 14 ayat 26. Yang terakhir sebelum kita berdoa, Dialah yang membantu kita berdoa hari ini. Mari saudara-saudaraku, kita datang pada Tuhan, Dia akan menolong kita berdoa kepada Tuhan. Kita ingin revival terjadi atas negeri kita. Kita nggak bisa teriak-teriak begitu saja sendirian. Kita butuh Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan supaya apa yang kita canangkan itu berkenan kepada Tuhan. Revival betul-betul terjadi di gereja Tuhan, di revival ini. Mari saudaraku, firman Tuhan katakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan, kita minta Dia pertolongan Dia. Mari kita berdoa.